Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujion Ahmad. Spesial banget nih pada pagi hari ini, di hari yang cerah, weekend. Sangat cerah ya kondisinya. Nah, saya tetap akan mencoba berbagi tutorial tentang treatment atau perawatan bilah. Nah, pada konten kali ini saya akan mencoba mengasah pisau FDIK ya, pisau Jerman yang kondisinya bisa kita lihat ya. Kondisinya ada chipping ya atau gompal kecil ya di sini ya. Nah, nanti saya akan coba asah tapi dengan media yang berbeda. Jadi ini kita pakai media amplasnya seperti subscriber atau viewers channel Mujion Ahmad beberapa kali coba japri ke saya ya, DM, Bang, coba dong tolong bikin tutorial mengasah menggunakan amplas. Nah, pada konten kali ini saya akan mewujudkan salah satu keinginan dari subscriber itu dengan detail ya, dengan detail pokoknya nanti amplas apa yang dipakai dan segala macamnya, terus metode cara mengasahnya seperti apa. Pokoknya tetap stay tune di channel Mujion Ahmad. Jangan kemana-mana, check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi ini amplas yang saya pakai ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ada 5 ya. Ini ada amplas grade 100, 240, 400, 800 dan 1000. Nah, ini amplas yang saya pakai adalah amplas meteran ya, atau amplas BG, bukan amplas kertas ya, bukan amplas lembaran. Ini amplas BG ya. Jadi ini susah sobek ya. Jadi aman nanti buat diasah itu nggak perlu pakai tekanan minimal, nggak perlu. Nah, kemudian ya, saya pakai tatakan keramik. Biar apa? Biar kita pastikan permukaannya itu benar-benar flat ya, benar-benar datar gitu. Dan saya gunakan media untuk alat bantu buat merekatkannya, yaitu kita pakai double tip ya. Ini double tip ukuran 2 in kalau nggak salah, ini double tip ukuran 2 in. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk kondisi bilah yang mau saya asah ini, kalau kita lihat dari geometrinya yang sudah sangat flat, kemungkinan kita hanya butuh beberapa saja. Yang amplas 100 kemungkinan tidak kita pakai ya, karena ini kondisinya tidak parah banget ya. Jadi kita nggak pakai yang grade 100. Grade 100 kita singkirkan dulu. Jadi paling kita pakai 240, 400 dan mungkin kita sampai grade 400 saja. Ini grade 1000 kita tidak pakai. Oke guys ya, mungkin langsung saja kita mulai mengasahnya. Kita mulai dari grade 240. Dari grade 240 ya. Dan ini guys, caranya biar pisaunya ini tidak baret-baret ya, karena di sini kan khawatir badannya baret-baret. Itu kita bisa pakai selotip kertas ya. Kita pakai selotip kertas di badannya ya. Ya, ini hanya sebagai pelindung aja, khawatirnya misalkan baret-baret gitu. Bisa teman-teman pakai selotip kertas seperti ini ya. Ya, ini kondisional aja kalau teman-teman yakin nggak baret ya. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting ya, untuk mengefektifkan proses mengasah, yang pertama kali dilakukan jika bilahnya itu adalah bilah yang chipping atau gompal adalah kita hilangkan dulu chippingnya atau gompalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti kita mengasah tapi mengasahnya berdiri seperti ini ya. Terus kita gesek aja ya. Pelan-pelan aja.
Ya, ya sampai chippingnya itu hilang. Pelan-pelan saja guys, ya. Ya, kita lihat ini benar-benar sampai harus hilang ya chippingnya ya. Baru kita nanti mulai mengasahnya. Jadi yang pertama kali kita hilangkan adalah chippingnya dulu, ya. Nah, kenapa harus pakai manual seperti ini? Biar apa? Biar nanti matanya itu bagus. Kalau kita pakai mesin dikhawatirkan nanti gelombang ya. Terus ini juga medianya juga benar-benar flat ya. Jadi biar matanya nanti rapi. Oke, kalau sudah chippingnya sudah hilang, kita mulai mengasahnya saja. Kita pakai sudut paling minimal aja, ya. Kita pakai sudut minimal. Ini yang susah ya. Jadi area sini tidak boleh ketabrak ya. Kalau ini nabrak, jadi harus hati-hati seperti ini. Kita lihat goresannya, ya segini ya, pas. Kita bentuk ya matanya sampai ketemu mata bilahnya ya, jadi sampai muncul bur. Kalau belum muncul bur ya kita lanjut lagi. Ya. Jadi memang harus benar-benar harus benar-benar kecil sudutnya, karena ini pisau FDIC ini termasuk pisau yang ramping ya, tipis. Nih. Ya. Nah, ini kalau sudah ada burnya, ini udah ada burnya nih. Kita balik posisinya. Nah, kita lihat goresannya ya. Ini goresannya. Goresannya segini ya. Kita kalau pingin nanti matanya itu simetris, kita bikin goresan yang segini juga. Kita coba cek dulu. Dengan sudut segini, apakah goresannya sama? Ya, kurang lebih sama ya. Nah, itu yang kita jadikan patokan buat sudut yang sisi sebelahnya. Ya, lihat ini. Ya. Nah, ini juga sudah muncul bur lagi. Sekarang kita pindah ke grid selanjutnya. Kita pakai grid 400. Ya. Kita pakai grid 400. Kita pakai grid 400. Kita ikutin sudut yang sebelumnya. Pokoknya sudutnya stabil ya, segitu. Jadi kalau pakai amplas BG ya, ini amplas BG, itu nggak perlu harus dengan arah mundur guys. Ini bolak-balik seperti kita di batu tuh sama aja bisa, karena dia nggak gampang sobek. Ya. Tuh. Ya.
Nih. Nah, kalau kayak gini ya, ini matanya segini doang yang kena. Berarti ini masih kurang rendah, guys. Kita rendahkan lagi sudutnya. Seperti itu ya. Kita koreksi terus sudutnya, apakah sudutnya stabil seperti semula atau enggak. Kalau enggak ya kita kecilin lagi sudutnya. Kita turunin sudut asalnya lagi. Ya. Ya, ini udah mulai lebar sudutnya. Terus kita gores lagi. Oke. Ini sudah ada burnya. Kita balik posisinya. Jadi ini pakai teknik kering ya, nggak pakai air, ya. Oh, oh. Dia sampai goresannya sampai seperti semula ya. Dia goresannya lebar lagi. Ini soalnya lebar, ini lebar. Jadi ini harus lebih flat lagi yang sisi sini ya. Agar hasilnya nanti simetris, guys, matanya. Ya. Oh. Oke, kita lanjut ke grid yang terakhir. Kita pakai grid 800 saja. Dari grid 400 kita lompat ke grid 800. Kalian kita finishing ya, karena ini jadi grid terakhir ya. Oke, burnya sudah muncul, kita balik posisinya pakai sudut minimal ya. Jadi semakin sudutnya minimal, nanti untuk penetrasi ketika kita nanti memotong hewan itu akan lebih ringan ya tenaganya. Karena hambatannya lebih sedikit. Seperti itu. Nah, ini goresannya. Bisa lihat goresannya ya. Nah, ini tinggal kita finishing aja bolak-balik ya. Kita finishing aja bolak-balik ya. Oke. Kita bersihkan ya. Nah, sudah. Setelah itu ini trik selanjutnya dari saya. Setelah ini kita asah, kita bisa lepas lagi ya. Lepas lagi selotipnya. Ini hanya untuk mengamankan merek ya, atau marking FDIC-nya ini tadi. Oke. Ini hasilnya, guys ya. Hasilnya
Sekarang tinggal kita melakukan menyamarkan baret-baretnya. Kita pakai kardus, kemudian kita menggunakan autosol. Jadi kardus yang kita pakai yang area yang ini ya, yang banyak alurnya ini. Ya. Kita pakai autosol. Bisa agak lebih banyak ya pakainya, nggak apa-apa. Nah, caranya seperti ini ya. Seperti kita mengasah. Jadi dibikin sangat ini ya. Kayak kita mengasah. Jadi kita untuk menyamarkan noda tadi, noda yang tadi ngasah ya, hati-hati ini jangan sampai kena mata. Kalau kena mata kayak gini jadinya ya. Ini untuk menyamarkan aja. Ini kalau cara saya seperti ini ya. Ya, oke, udah. Kita bisa lap pakai tisu. Kita pakai 3 lembar tisu ya, biar aman. Ya. Pakai 3 lembar tisu. Kita lipat kecil-kecil. Ya, kemudian kita bersihkan ya matanya yang tadi kita pelan-pelan ya. Yang tadi kita pakaiin autosol ya. Nah, ini hanya untuk menyamarkan ininya aja, goresannya. Tetap nanti kalau pingin lebih maksimal ya, kita nanti poles lagi, poles hand sanding manual. Oke, ya. Karena tadi sudah kena autosol, kita bisa finishing aja pakai sharpening ya. Bisa pakai sharpening fine cut atau ya ini pakai spindle, tapi ini sebenarnya kualitasnya juga hasil asahannya sama dengan fine cut. Nah, nanti ke depan saya akan coba bikin tutorial tentang ini lah, pokoknya. Nah, ini kita bisa asah ya pakai ini. Nah, ini nggak semua ya, walaupun spindle kualitasnya beda-beda ya, tergantung yang buat gitu. Ada yang sifatnya sebagai honing saja, ada yang bisa buat mengasah. Nah, mengasahnya pun ada yang kasar ya, jadi nggak semuanya itu bakalan jadi fine cut gitu. Nah, nanti pokoknya saya akan bikin tutorialnya bagaimana membuat ini menjadi fine cut ya, seperti itu. Nah, kenapa pakai sharpening? Karena memang biar nggak licin guys. Kalau pakai stropping, khawatirnya karena ini bahan stainless ya, yang memiliki kandungan kromium tinggi, khawatirnya licin, tajam-tajam licin gitu. Oke, kita langsung saja tes ketajamannya. Yang pertama tentunya kita tes dulu dengan menggunakan kertas. Apakah kalau chipping pasti ada nggak lancar ya kan? Wow, ini Masya Allah ya, bener-bener super tajam ini ya, tajam banget. Kemudian pakai plastik es batu ya. Bismillah. Wow, jadi dia tajam tapi masih enak ya, masih greges gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Saya coba finishing lagi bentar. Saya mau coba pakai tisu. Apakah bisa pakai tisu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa pakai tisu? Kita lihat. Bisa guys ya. Ya, kalau untuk pisau Jerman mah ya, kualitas bajanya udah bagus pasti. Masya Allah. Oke guys ya. Jadi seperti itu cara atau tutorial mengasah menggunakan amplas ya. Tadi saya sudah jelaskan triknya bagaimana membuat asahannya sendiri ya. Dari mulai pakai keramik, terus pakai double tip, terus pakai amplas yang dipakai apa.
Pokoknya teman-teman nanti yang berminat bisa coba di rumah. Tentunya harus dengan hati-hati ya. Setiap kali kita melakukan sesuatu kita baca bismillah dulu ya. Usahakan juga tenang ya, fokus gitu. Karena ini adalah pisau yang tajam ya. Oke guys ya. Dan saya tadi janji ke depan saya akan mau review produk ini ya. Ini bukan sembarang spindle. Nanti akan saya coba kasih rahasianya kenapa bisa jadi sharpening fine cut ya. Yang nggak kalah kualitasnya tentunya dengan fine cut yang lain. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mujiono Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.